Halo kelas, good morning. Good morning. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Ya, I'm fine too. Ya. Selain itu kita Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, as our habit ya, let's sing Indonesian anthem first. Okay? Yes, ma'am. Yes. Oke, kita lanjutkan berdoa ya anak-anak ya. Let's pray together. Berdoa dengan hikmat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar pada hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang non-muslim, bisa segera menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay, class. After praying, to know that you are ready with our class today, yeah, I want to know, yeah, what you are feeling now. Okay, please share your emoticon, yeah, to show your what you are feeling now. Okay, good. Smile. Okay. Smile. Happy. How do you express your happy? With love? Yeah, love. Clap your hand to make spirit. Okay, thank you. Siap ya mengikuti pelajaran bahasa Inggris sekarang? Thank you. Okay, class. Now, please look at our class ya, in team here. Ya, last class ya. Bu Prapti assign you to did lesson 2 here to give your comment, your reflection about the lesson, the material about formal invitation. Yeah. Do you still remember? Yeah. Okay. Let's talk about what you have learned last class here about formal invitation. Yeah. Right. Do you still remember that you learned last class purpose or social function? Yes. And then structures and language feature. Do you still remember what is the social function? To invite someone to attend. To attend an Event. Iya, to attend event. Good ya, masih ingat ya. Jadi the purpose atau social function tujuannya itu untuk ya mengundang ya seseorang untuk menghadiri, to attend ya. In English to attend itu kata yang tepat ya. Menghadiri suatu acara ya atau kegiatan. Now, do you still remember how many parts are there? Talking about the structure of 7 ya. Okay, good. 7 ya. So that's why ya, next if I assign you, you create a formal invitation, you make ya, you include ya the 7 structure here. Okay. Okay, good. Okay, now the goal of our study today ya, here you are going to make collaboration ya with your friends here ya. I'm going to divide you into some group here ya, so you can collaborate with your friend here in lesson 3 here ya. You make your work in a worksheet here and then you do with your friend here in a group online. Okay,
after this, I will divide you into a break room, and then you can work with your friend online. Okay, after this, you are going to enter your room, with your group. Okay, and then after that, Bu Prapti will attend to your each room. Okay. Hello, room 2. Let me see your work. Can you share your screen? So, Hello, ma'am. Yes. yeah, I Please, can know I your will how share. well your work here. Okay, you can work in a group. Please or type your name all, and then go on with your work part 1 and part 2. Okay, is it okay to work with your partner? Jadi kita satuanan 2 soal gimana guys? Ya boleh. Ya. Mr. Marianto. Oke. Kalau gitu part 1 udah settle ya. Kita akan lanjut ke part 2. Okay, good. Go on, ya. Thank you. Your work. Kita bahas aja aja. Iya ya mas. Jadi dua-dua. Hello, is this group 4? Yes ma'am. Okay. How about your work? Let me see your group. Scroll up. Okay, here Elvira, Francesca, Yaraya, Nadia, and Naval. Okay, good. Yeah, you can do in a group, please. Any difficulties? No ma'am. Okay, good. Oke. Jadi ini dibagi dua-dua ya. Karena ada 10 nomor. Nanti absen yang paling awal. Okay, good. Please go on with your work, I will leave, and then Bu Prapti will visit other room. Okay, thank you. Yes ma'am. Have a nice work. Okay, class. Now we come back to main room. You have just work with your partners, and then you make collaboration with your group. Now please forget it all. And we are going to make mindfulness, to refresh your mind. After you work with your friend, you discuss with your friends about a task from your teacher. Please now refresh your mind. Okay, please now. I want to know your hand now. Here, right? And then make here like this, and then put on your your laptop maybe, or your leg maybe, or your okay, here, like this here. Can you see me here? And then close your eyes. Close your eyes. All. Now take a breath. Inhale. Inhale. And then count 1, 2, 3. Inhale. Deep inhale. And then exhale. Exhale. Still close your eyes. And then inhale again. Exhale. Sekali lagi, satu kali lagi, tarik nafas, dalam-dalam, deeply. Kemudian keluarkan lagi, exhale. Rasakan, kemudian tenangkan pikiran kalian.
Ingat-ingat apa yang kalian lakukan tadi pada saat diskusi ya. Apa yang kalian lakukan tadi? Oke, now open your eyes ya, open your eyes. Oke. Nah. Oke, we meet again. Open your eyes widely. Now, what do you think? What do you feel here now? Jadi tenang nggak pikiran kalian? Ya, dikit ya, melupakan pekerjaan tadi ya. Yang banyak intrik mungkin kalian, ada yang lancar, Ibu lihat tadi, ada yang ada sedikit ya kendala, tapi sudah bisa menyelesaikannya, alhamdulillah. Otaknya langsung fresh. Iya, alhamdulillah. Itu tadi anak-anak namanya teknik stop ya. Kalian memusatkan pikiran. Let's practice it more ya. Okay, now please look at this Padlet ya. You have already worked in group discussion ya. Nah, now please look at this in this Padlet ya. Menulis pengalaman belajar bekerja kelompok kelas online. Nah, anak-anak kalian di sini akan menuliskan pengalaman kalian bekerja kelompok ya. Ibu ingin menggali ya pengalaman kalian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Ini ada 6 pertanyaan, nanti kalian jawab ya. Apa yang kalian lakukan pada saat diskusi? Apa yang kalian lakukan dan kalian rasakan pada saat berdiskusi bekerja kelompok ya. Ya, nanti kalian, ini kelas lain sudah mengerjakan, kalian tinggal menambah klik ya di pojok sini. Nah, silakan menjawab apa yang kalian rasakan. Seperti ini contohnya, bagaimana ya situasi kondisi saat diskusi kelompok, berjalan dengan baik atau tidak. Nomor 2, apakah kendala ya? Perbedaan dari kondisi tersebut. Kemudian 3, adakah konflik yang terjadi pada diri kalian sendiri ataupun dengan teman ya? Tuh. Yang keempat, apa yang kalian rasakan ketika konflik tersebut terjadi? Kemudian, bagaimana kalian menyelesaikan konflik yang terjadi itu? Dan terakhir, perasaan apa yang kalian alami setelah bisa menyelesaikan konflik tadi itu ya? Jadi di sini kalian bisa berbagi rasa ya, berbagi pengalaman dengan teman kalian. Kalian bisa juga memberi respon ya terhadap tanggapan teman lainnya. Okay, class, it seems that time is almost up today ya. Today you learn much ya with your friend, with your partner here ya. Jadi kalian belajar banyak pada hari ini di kelas bahasa Inggris. Ibu harapkan kalian mendapatkan pengalaman yang bagus ya, berdiskusi dengan teman, kemudian melakukan teknik stop tadi, oke ya. Nah, kemudian pada akhir pembelajaran ya, don't forget to fill out your attendance list ya. Oke, kalian juga menuliskan pengalaman di attendance list seperti biasa. Ya, I think that's all for our class today. Salam sehat, salam untuk ayah bunda di rumah ya. Sorry for any mistakes ya. See you next class. You, ma'am. See you, ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prapti Wardani, JGB Angkatan 2 dari Kota Surabaya, dari SMA Negeri 15 Surabaya akan menyampaikan refleksi saya pada aksi nyata ini. Pada aksi nyata modul pembelajaran sosial dan emosional, saya merencanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum, yaitu dengan materi formal invitation atau undangan resmi pada kelas 11 SMA. Saya berusaha memunculkan pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional dalam RPP untuk memenuhi tugas CGB dalam aksi nyata kali ini. Membuat RPP dengan menampilkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dengan konsep-konsep pembelajaran berdiferensiasi dan mengaplikasikan teknik-teknik pembelajaran sosial dan emosional yang baru saja saya pelajari dalam pendidikan calon guru penggerak ini, yang saya harus terapkan dalam RPP saya.
adalah merupakan suatu tantangan bagi saya karena di sini saya harus memunculkan secara jelas dan eksplisit dalam RPP saya. Sebenarnya konsep pembelajaran berdiferensiasi dan teknik pembelajaran sosial emosional dalam setiap kegiatan pembelajaran saya sudah saya terapkan selama ini. Namun kali ini saya berusaha menampilkan secara jelas dan mengaplikasikan konsep dan teknik yang lebih baik dari kegiatan pembelajaran saya daripada di kelas pembelajaran sebelumnya. Video ini menayangkan kegiatan pembelajaran pada saat jam pertama, sehingga semua guru yang mengajar pada jam pertama wajib mendampingi para siswa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini merupakan salah satu budaya positif di SMA Negeri 15 Surabaya, walaupun pada masa pandemi pembelajaran jarak jauh seperti ini. Hal itu dilakukan untuk menanamkan rasa kebangsaan pada diri siswa dan dilanjutkan dengan berdoa bersama yang sudah disediakan dengan videonya. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran di sini, saya menanyakan kesiapan belajar siswa dengan menanyakan kabar dan mencoba untuk meminta siswa mempresentasikan perasaannya saat itu dengan memunculkan emotikon ke papan virtual. Kegiatan ini cukup menghibur siswa dan pada pembelajaran jarak jauh ini, memang saya selalu berusaha merancang pembelajaran yang melibatkan siswa supaya lebih interaktif. Ini merupakan salah satu teknik pembelajaran sosial dan emosional tentang pengenalan emosi. Pembelajaran berdiferensiasi seperti kita ketahui adalah pembelajaran yang berusaha memenuhi kebutuhan siswa. Begitu juga dengan pembelajaran saya pada video kali ini. Saya menampilkan pembelajaran kelas diskusi online. Karena pada asesmen diagnostik sebelumnya, pada survei yang saya lakukan, para siswa sebagian besar menginginkan pembelajaran jarak jauh yang interaktif. Maka dari itu, saya merancang pembelajaran kelas ini, kelas diskusi online. Dalam diskusi online tersebut, para siswa berdiskusi dengan lembar kerja yang sudah saya siapkan secara online, di mana semua siswa dapat mengedit di satu lembar kerja paperless dalam satu ruang virtual. Dalam kelas diskusi ini, tentunya pembelajaran sosial dan emosional siswa juga terasa, yaitu dalam keterampilan berhubungan sosial. Dan mengapa saya memilih kelas diskusi dalam pembelajaran ini? Karena saya ingin juga mengaplikasikan pembelajaran sosial emosional pengelolaan diri dengan teknik menulis pengalaman bekerja kelompok di kelas online setelah diskusi berakhir. Hal ini merupakan sesuatu yang baru bagi mereka, dan ini saya ketahui melalui perbincangan setelah kegiatan diskusi dan refleksi yang mereka lakukan. Setelah kelas diskusi selesai, mereka kembali ke main room, dan di sini saya mengaplikasikan pembelajaran sosial emosional pengelolaan diri dengan teknik stop. Teknik stop bertujuan untuk berhenti, untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran berikutnya, supaya para siswa dapat merefresh pikiran mereka setelah dengan susah payah melakukan diskusi secara online. Pada saat diskusi online, ada 7 ruang atau kelompok, dan hampir semua dapat bekerja kelompok dengan baik. Meskipun masih ada 2 kelompok yang mengalami kendala, tetapi setelah saya mengunjungi ruangannya untuk membimbing mereka, akhirnya kendala tersebut dapat teratasi. Pada akhir pembelajaran, siswa menuliskan pengalamannya bekerja kelompok melalui papan virtual Padlet dengan menjawab beberapa pertanyaan. Dan ini juga merupakan salah satu teknik penerapan pembelajaran sosial dan emosional pengelolaan diri karena siswa melakukan refleksi apa yang telah dilakukan. Rencana perbaikan saya adalah untuk selanjutnya merevisi RPP saya yang sudah saya miliki, yang di dalamnya akan saya munculkan konsep-konsep pembelajaran berdiferensiasi dan teknik-teknik keterampilan sosial emosional secara jelas dan eksplisit, seperti yang telah saya pelajari dalam pendidikan calon guru penggerak. Selanjutnya juga, dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, tentu saja saya akan selalu berusaha mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi, baik dengan pendekatan terhadap konten, proses, dan produk, serta keterampilan sosial dan emosional yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya menginginkan pembelajaran di kelas saya yang akan datang lebih baik daripada sebelum saya mendapatkan pendidikan di calon guru penggerak ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga pada para fasilitator yang telah membimbing kami semuanya sehingga kami telah memahami materi-materi yang ada dalam modul tersebut. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.